Angin yang membawa nama lama. Angin dari timur malam itu berhembus seperti desir doa yang tak selesai diucapkan. Di lereng Gunung Lawu, di antara kabut yang meneteskan embun ke daun kopi, Raka Wirasmara berjalan sendirian menuju punden tua di atas bukit. Langkahnya berat, bukan karena jalan terjal, melainkan karena ia membawa sesuatu yang tak terlihat, beban mimpi yang datang berulang dalam 3 malam terakhir. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat sosok berjubah kelabu berdiri di tengah padang rumput kering. Suaranya lembut, tapi menggetarkan. Angin timur belum selesai bertiup. Raka, dengarlah namaku yang lama. Raka terbangun setiap kali angin malam menembus jendela bambunya. Ia pikir itu cuma mimpi. Tapi malam ketiga, ketika daun-daun jati berputar bagai pusaran kecil di halaman, ia mendengar bisikan nyata, bukan dari mimpi, tapi dari udara itu sendiri. Go, Palon. Suara itu datang lirih, seolah dihembuskan dari balik gunung. Raka berhenti. Napasnya terputus. Di dada, jimat tua yang diwariskan ayahnya bergetar pelan. Seutas kain kuning lusuh yang disebut Kiai Angin Timur. Dulu ayahnya hanya berkata, "Kalau kau mendengar suara dari angin, jangan lari. Dengarkan. Karena yang berbicara mungkin bukan manusia." Itulah sebabnya malam itu Raka berjalan, membawa lentera minyak, menembus kabut ke arah punden tua yang jarang dikunjungi siapapun. Punden itu dikelilingi batu-batu besar penuh lumut, dan di tengahnya ada batu datar dengan tulisan kuno yang tak bisa dibaca oleh orang biasa. Hanya Raka, dengan bekal pembelajaran lontar dari kakeknya, bisa mengenali sedikit dari huruf-huruf itu, huruf Jawa kuno yang menyebut nama, Sang Sabda Palon Noyo Genggong. Begitu namanya dibaca pelan, angin berhenti sejenak, lalu berputar cepat. Lentera di tangan Raka padam seketika. Dalam kegelapan itu, ia mendengar bisikan yang sama, tapi kini lebih dekat, seperti seseorang berbisik di belakang telinganya. "Kau telah membangunkan nama yang tertidur di tanah ini." Raka memejamkan mata. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Hanya dada yang bergemuruh oleh sesuatu antara takut dan kagum. Saat angin berhenti, ia membuka mata dan melihat sesuatu di atas batu datar itu. Selembar daun lontar yang tampak baru, padahal tempat itu tak pernah dijamah manusia puluhan tahun. Ia mengangkatnya dengan hati-hati. Tulisan di daun lontar itu berwarna merah tua, seperti darah yang telah lama kering. Tulisan itu berbunyi, "Saat angin timur berhembus dari laut ke gunung, aku akan kembali menyapa. Aku tidak mati, hanya berdiam di napas tanah. Siapakah yang akan mendengarku kali ini?" Raka gemetar membaca kalimat itu. Ia tahu, ini bukan sekadar pesan dari masa lalu. Ini panggilan. Ia berlari pulang ke rumah panggungnya di pinggir hutan. Sepanjang jalan, daun-daun bambu menunduk bagai menyembah sesuatu yang melintas di udara. Angin makin kencang, tapi bukan dingin yang terasa, melainkan hangat aneh, seperti sentuhan tangan tak kasat mata di tengkuknya. Di beranda rumah, Ki Juarto sudah menunggunya. Lelaki tua itu duduk di kursi kayu, rokok linting di tangan, matanya menatap jauh. "Angin timur datang lebih cepat tahun ini," katanya perlahan. "Dan kau sudah mendengarnya, ya?" Raka tertegun. "Ki, bagaimana Ki tahu?" Ki Juarto tersenyum tipis. Wajahnya diterangi cahaya lampu minyak yang bergoyang. "Sabdo Palon tidak berbicara pada sembarang orang, Nak. Hanya pada mereka yang masih bisa membaca tanah dan mendengar napasnya." Apakah dia benar-benar ada, Ki?" tanya Raka lirih. "Dia tak pernah pergi," jawab Ki Juarto. "Ia hanya menunggu. Dan mungkin, lewat kau, dia mulai bicara lagi." Malam makin larut. Dari kejauhan, suara gamelan samar terdengar, seolah ada pesta di lembah, padahal desa sedang sepi. Ki Juarto menatap arah timur, di mana Gunung Lawu bersembunyi di balik kabut. "Dulu," katanya pelan, "ketika Majapahit runtuh, ada janji yang tak sempat ditepati. Janji itu tertiup bersama angin, dibawa oleh Sabdo Palon. Kini angin itu kembali, dan namanya dipanggil lagi." Raka menatap lontar yang baru ia temukan. Di bagian bawahnya ada ukiran kecil,
Bentuknya seperti matahari terbit dari arah timur. Ia bertanya dalam hati, apakah ini kebetulan, ataukah permulaan dari sesuatu yang telah lama menunggu? Di luar rumah, angin timur kembali berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara samar. Raka, waktumu belum datang, tapi jalanmu sudah terbuka. Lentera bergoyang. Api kecil di dalamnya bergetar, seolah menunduk. Dan malam itu, di antara kabut dan doa yang tak selesai, nama Sabdo Palon kembali hidup di angin timur. Bayangan di petilasan. Pagi itu kabut masih menggantung rendah di lereng Gunung Lawu, menutup hampir seluruh desa dalam selimut putih yang dingin dan basah. Raka Wirasmara keluar dari rumah panggungnya, memegang lontar yang ditemukannya semalam. Hatinya tak tenang, karena pesan Sabdo Palon masih bergaung di telinganya. Waktumu belum datang, tapi jalanmu sudah terbuka. Ia berjalan menuruni jalan setapak menuju petilasan tua yang dijaga Ki Juarto. Batu-batu besar penuh lumut membentuk lingkaran sakral di tengah hutan pinus. Kabut yang tebal membuat bayangan pohon tampak seperti siluet raksasa, dan angin timur berdesir lembut di antara ranting-ranting, seolah mengantarkan bisikan halus dari masa lalu. Raka. Suara Ki Juarto terdengar dari belakang. Lelaki tua itu berjalan perlahan. Tongkat kayunya menepuk tanah lembab. Kau membawa sesuatu semalam, ya? Raka mengangguk, memperlihatkan lontar merah tua yang berisi pesan Sabdo Palon. Mata Ki Juarto menajam, seperti bisa membaca seluruh rahasia yang tersimpan dalam gulungan kertas itu. Lontar itu, bukan sembarang tulisan, kata Ki Juarto sambil mengelus janggut putihnya. Ia adalah pesan dari roh penjaga tanah Jawa. Sabdo Palon berbicara lewat angin, tapi kadang ia meninggalkan tanda yang bisa disentuh oleh manusia. Kau telah menemukannya. Raka menatap petilasan. Di tengah lingkaran batu, sebuah batu datar besar tampak lebih tua dari yang lain, retak-retak, tapi permukaannya seolah menyimpan energi. Ki Juarto mendekat dan meletakkan tangannya di atas batu. Raka, kau dengar bisikan angin semalam? Itu bukan kebetulan. Sabdo Palon ingin menguji keteguhanmu. Banyak yang mendengar namanya, tapi tak mampu merasakan kehadirannya. Kau termasuk yang mampu. Raka menelan ludah. Tapi Ki, aku merasa ada sesuatu yang menatapku dari batu itu. Ada bayangan, seperti manusia, tapi bukan manusia. Ki Juarto tersenyum tipis. Matanya menatap jauh ke arah timur, tempat gunung dan hutan bertemu. Itulah bayangan Sabdo Palon. Ia menunggu orang yang bisa memahami maksudnya. Orang yang hanya melihat dengan mata fisik tak akan pernah mengerti. Tiba-tiba, angin timur berhembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan dupa yang tak nyata. Kabut menari, membentuk lekuk-lekuk bayangan yang menyerupai sosok berjubah kelabu dengan wajah tertutup topeng tua. Raka merasa bulu kuduknya meremang. Sosok itu diam di atas batu datar, menatap lurus padanya, lalu menghilang secepat angin yang lewat. Ki Juarto menepuk pundak Raka. Tak perlu takut. Sabdo Palon tidak pernah menyakiti manusia. Ia hanya mengingatkan bahwa tanah ini, desa ini, dan pusaka leluhur kita masih hidup. Kau yang harus menjaga mereka. Raka menggenggam jimat Kiai Angin Timur di lehernya. Ia merasa ada energi mengalir dari batu petilasan ke tubuhnya. Jantungnya berdebar cepat, tapi ia juga merasa hangat, seolah dipeluk oleh kekuatan yang tak terlihat. Ki, kenapa aku yang dipilih? Banyak orang di desa, bahkan keturunan leluhur, bisa membaca lontar. Kenapa aku yang mendengar Sabdo Palon? Ki Juarto menghela napas panjang. Karena kau tidak hanya membaca lontar. Kau merasakan getarannya. Kau memahami bahasa angin. Banyak yang belajar, tapi sedikit yang mampu mendengar. Raka menatap ke arah punden, tempat batu-batu besar berdiri berjajar rapi. Ia mulai memahami bahwa bukan sekadar mendengar atau melihat bayangan. Ini tentang kesadaran akan keberadaan sesuatu yang lebih besar dari manusia. Sesuatu yang hidup dalam napas tanah, air, dan udara. Angin timur kembali berhembus. Kali ini lebih lembut. Ia membawa suara samar gamelan, seperti gema dari masa lalu,
dari istana yang telah hilang, dari Majapahit yang runtuh. Raka menunduk, menutup mata, dan merasakan getaran itu menembus seluruh tubuhnya. Sabdo Palon bukan hanya cerita, kata Ki Juarto. Ia adalah penjaga, pengingat, dan penghubung antara manusia dengan leluhur. Kau akan belajar banyak, Raka. Tapi ingat, setiap langkah harus hati-hati. Petilasan ini bukan hanya batu dan tanah. Ia hidup, dan ia melihat. Di kejauhan, kabut mulai menipis, memperlihatkan lembah hijau yang tenang. Namun Raka tahu, di balik ketenangan itu, Sabdo Palon masih mengamati, menunggu, dan menyapa melalui angin timur. Ia menggenggam lontar, menatap mata Ki Juarto, dan berkata pelan, "Aku siap belajar, Ki. Aku ingin mendengar Sabdo Palon sepenuhnya." Lelaki tua itu tersenyum. Matanya berkilau seperti menyimpan rahasia yang tak terucap. "Baik, Nak. Mulai sekarang, setiap angin yang berhembus, setiap daun yang jatuh, dan setiap bayangan yang kau lihat, adalah bagian dari pesan yang harus kau pahami. Jangan abaikan satu pun. Dan ingat, Sabdo Palon tidak datang 2 kali untuk orang yang lalai." Raka menarik napas dalam, merasakan tanah yang basah, aroma hutan, dan desiran angin di wajahnya. Ia tahu, perjalanan ini baru permulaan. Bayangan yang dilihatnya di petilasan bukan ancaman, melainkan tanda. Tanda bahwa dunia manusia dan dunia leluhur mulai bersinggungan, dan Raka adalah penghubung yang dipilih untuk mendengarnya. Angin timur malam itu membawa satu lagi bisikan, lembut tapi tegas. "Lihatlah lebih dekat, dengarkan lebih dalam, dan jangan takut pada bayangan. Aku akan menuntunmu, Raka. Aku Sabdo Palon, dan aku menyapamu dari ujung timur." Kabut perlahan menutup kembali petilasan. Suara gamelan pun hilang, meninggalkan hening yang berat, tetapi penuh janji. Raka berdiri di tengah batu-batu tua, merasa tubuhnya kecil, tapi hatinya terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan saat ia menatap ke timur, bayangan Sabdo Palon tampak sesaat di antara kabut, menghilang di balik cahaya pagi. Penari dari Surakarta. Hari mulai menua ketika Raka Wirasmara masih duduk di beranda rumah panggungnya, memandangi lereng Gunung Lawu yang diselimuti kabut tipis. Lontar Sabdo Palon masih terbuka di pangkuannya. Huruf-huruf merah tua itu seolah menari di bawah cahaya senja. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu dan kegelisahan, karena setiap angin timur yang berhembus kini terasa lebih hidup, lebih berisi pesan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba terdengar suara langkah ringan di jalan setapak menuju rumahnya. Raka menoleh dan melihat seorang perempuan muda berjalan dengan langkah anggun. Wajahnya berseri, namun mata gelapnya menatap sesuatu yang jauh. Ia mengenakan kebaya halus berwarna biru laut dan kain batik Solo. Namun debu dari perjalanan membuatnya terlihat seperti pengelana dari dunia lain. Di tangan kirinya tergenggam sekeping kipas kayu yang sudah sedikit usang, namun tetap memancarkan keanggunan. "Permisi, apakah ini rumah Raka Wirasmara?" Tanyanya dengan suara lembut, tetapi jelas terdengar di antara suara hutan. Raka terkejut, bukan karena seseorang mengetuk rumahnya, tapi karena angin timur seolah berhenti sesaat saat perempuan itu melangkah. Ada sesuatu dalam gerakannya, sesuatu yang membuat rambut Raka berdiri. "Iya, saya Raka." Siapa Anda?" jawab Raka, menahan kegelisahan yang tiba-tiba menyeruak. Perempuan itu tersenyum tipis. "Nama saya Nira Raswati. Saya dari Surakarta. Saya mencari asal-usul tarian kuno yang disebut Sembah Sabdo. Saya mendengar kabar bahwa ada seseorang di desa ini yang memiliki pengetahuan tentang Sabdo Palon." Raka menelan ludah. Ia tidak pernah menduga seseorang dari kota besar akan datang ke desanya karena cerita yang masih dianggap mistis oleh banyak orang. Tapi sesuatu dalam diri perempuan itu membuatnya merasa bahwa kehadirannya bukan kebetulan. Angin timur mulai berhembus lagi, membelai rambut Raka dan Raraswati seakan menyambut kedatangan perempuan itu. Ki Juarto yang duduk di beranda rumahnya tampak mengamati dari kejauhan. Matanya bersinar penuh arti. "Raraswati, ternyata kau datang lebih cepat dari yang aku kira," gumamnya pelan pada dirinya sendiri.
Raka menatap Raraswati. Tarian, sembah sabdo? Saya hanya tahu sebagian. Tapi, bagaimana Anda bisa tahu? Raraswati menghela napas panjang. Matanya menatap ke arah Gunung Lawu yang berlapis kabut. Saya belajar tarian ini sejak kecil. Guru saya mengatakan, tarian ini lahir dari napas angin dan doa leluhur. Tapi setiap kali saya menarikan gerakannya, saya merasakan ada yang mengawasi, seperti ada roh yang ingin berbicara lewat gerakan saya. Mereka bilang, saya harus menemukan asal-usul tarian ini, atau saya tidak akan bisa menarikan dengan benar lagi. Raka merasakan getaran aneh di dadanya. Angin timur berdesir lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Lentera di beranda bergoyang pelan seolah menandakan sesuatu. Kalau begitu, kata Raka akhirnya, mungkin kita bisa saling membantu. Saya sedang belajar memahami pesan dari Sabdo Palon. Raraswati menatapnya dengan mata bercahaya, dan untuk sesaat, Raka merasa seolah angin timur menguatkan kata-katanya. Ia kemudian mengeluarkan lontar merah tua dari tas kulitnya, memperlihatkan huruf-huruf yang masih segar di matanya. Ini yang saya temukan semalam, kata Raka. Ada pesan dari Sabdo Palon. Tapi saya belum mengerti semuanya. Raraswati mendekat, menunduk, dan menyentuh lontar itu dengan jari-jarinya yang lembut. Seketika, angin timur berhembus lebih kencang. Kain kebaya Raraswati berkibar, rambutnya melayang, dan lentera bergoyang, memancarkan cahaya menari di dinding rumah panggung. Raka, apakah kau merasakan ini? Tanyanya. Angin, seperti, menuntun kita. Raka mengangguk. Ya, saya merasakannya. Tapi, rasanya berbeda ketika kau sentuh lontar itu. Ki Juwarto berdiri dan berjalan mendekat. Tongkat kayunya menepuk tanah dengan ritme yang tenang. Itulah sebabnya aku membiarkan kalian bertemu. Sabdo Palon memilih jalannya sendiri. Angin timur membawa Raraswati ke sini karena tarian itu adalah jembatan. Kau, Raka, dan kau, Raraswati, kalian harus mengerti bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan sekadar permainan manusia. Ini adalah percakapan antara dunia manusia dan roh leluhur. Raraswati menatap Raka dengan pandangan penuh pertanyaan dan kekaguman. Jadi, kau benar-benar bisa mendengar Sabdo Palon? Belum sepenuhnya, jawab Raka. Hanya beberapa kata, tapi aku merasa panggilannya nyata. Angin timur kembali berhembus, lebih kencang. Dari kejauhan, bayangan batu-batu petilasan terlihat samar-samar bergerak, seperti menyambut mereka. Raraswati menarik napas dalam-dalam, merasakan getaran yang masuk ke tulang punggungnya. Kalau begitu, kita harus pergi ke petilasan, kata Ki Juwarto. Di sana, angin akan lebih jelas. Sabdo Palon akan menampakkan dirinya lewat gerakan dan suara. Tapi kalian harus ingat, jangan pernah mengabaikan satu bisikan pun, sekecil apapun. Raka menatap Raraswati. Apakah kau siap? Raraswati tersenyum tipis, tapi matanya serius. Aku sudah menunggu perjalanan ini sepanjang hidupku. Dan sekarang, aku merasa, waktunya tiba. Mereka berjalan bersama ke petilasan, meninggalkan rumah panggung di balik kabut. Angin timur membawa aroma tanah, daun, dan napas masa lalu. Raka merasakan keberadaan Sabdo Palon semakin nyata, sementara Raraswati merasakan energi tarian mengalir melalui jari-jarinya. Di tengah jalan setapak, bayangan pohon dan batu seolah bergerak mengikuti langkah mereka. Raka menunduk, merasakan tanah di bawah kaki bergetar ringan. Ki Juwarto berjalan di depan, matanya memandang lurus, tapi sesekali menolehkan kepala seakan membaca setiap bisikan angin. Raka, Raraswati, ingatlah, kata Ki Juwarto, suaranya pelan tapi tegas. Apa yang akan kalian alami di petilasan bukan sekadar penglihatan. Itu adalah ujian kesadaran, ujian hati, dan ujian jiwa. Jangan sampai angin membawamu tanpa kau pahami maknanya. Raka menatap Raraswati. Mereka saling tersenyum tipis, dan untuk sesaat,
Keduanya merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Angin timur berdesir lembut, membawa bisikan samar yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang terbuka. Dan saat mereka melangkah lebih dekat ke petilasan, Raka merasakan ada sesuatu yang menyentuh pikirannya, seperti pesan halus dari masa lalu. Raraswati menatap sekeliling, merasakan energi yang sama, seolah tarian yang ia pelajari sejak kecil kini menjadi jembatan nyata antara manusia dan roh penjaga tanah Jawa. Malam akan segera datang, dan petilasan akan menjadi saksi dari pertemuan manusia dan roh yang sudah lama tertidur. Sabdo Palon mulai menampakkan dirinya, bukan sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai bayangan lembut yang berbicara lewat angin dan bisikan yang hanya bisa diterima oleh jiwa yang terbuka. Dan di sanalah Raka, Raraswati, dan Ki Juwarto, berdiri di antara kabut dan batu-batu kuno, siap menyambut pesan yang lebih dalam dari Sabdo Palon, yang selama ini berdiam di angin timur. Suara dari dalam bumi. Malam itu tiba dengan sunyi yang berat, seakan seluruh desa di lereng Gunung Lawu menahan napas. Kabut menutupi lembah dan hutan pinus, hanya menyisakan cahaya remang dari lentera rumah panggung Raka. Raka dan Nyi Raraswati berdiri di depan petilasan, dikelilingi batu-batu besar yang retak dan lumut, sementara Ki Juwarto duduk di dekatnya, tongkatnya menempel di tanah, matanya menatap jauh ke arah kabut. Raka, Raraswati, malam ini angin timur akan membawa suara dari dalam bumi, kata Ki Juwarto pelan. Sabdo Palon akan menyingkap rahasianya lewat getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Raka menunduk, memegang jimat kiai angin timur di lehernya. Tubuhnya bergetar halus saat angin malam menyentuh kulitnya. Ia memejamkan mata dan merasakan udara yang seolah lebih tebal, lebih padat. Di kejauhan, kabut bergerak, membentuk bayangan samar yang menari perlahan di antara pohon-pohon pinus. Raraswati menatap batu datar di tengah lingkaran petilasan. Aku merasakan energi tarian, seperti mengalir di tanah, katanya pelan. Kalau aku menarikan gerakan, sembah Sabdo, di sini, apakah itu akan membuka jalannya? Ki Juwarto mengangguk. Tarianmu adalah kunci. Tapi ingat, bukan hanya gerakan tangan dan kaki. Rasakan napas bumi, rasakan suara angin, rasakan bisikan dari masa lalu. Hanya dengan begitu, Sabdo Palon akan berbicara padamu. Raka menunduk ke tanah, merasakan getaran halus. Tanah bergetar lembut, seperti jantung bumi yang berdetak. Perlahan, getaran itu menjadi lebih kuat, diiringi desiran angin timur yang membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Suara samar gamelan terdengar lagi, tapi kali ini lebih dalam, seakan berasal dari dalam bumi, bukan dari udara. Dengar itu, bisik Raka kepada Raraswati. Bukan suara dari luar, ini dari dalam tanah. Raraswati menutup mata, merasakan getaran di telapak kakinya. Ia mulai menari perlahan, gerakan tangannya mengikuti irama yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Kain kebayanya berkibar mengikuti angin, menciptakan bayangan yang menari di batu-batu petilasan. Saat gerakannya semakin terhubung dengan getaran bumi, kabut di sekitar mereka mulai bergerak sendiri, membentuk pusaran kecil di atas batu datar. Dari pusaran itu, muncul bayangan kelabu samar yang perlahan mengambil bentuk manusia berjubah tua dengan wajah tertutup topeng, sama seperti yang Raka lihat dalam mimpinya sebelumnya. Sosok itu berdiri di atas batu, matanya menyala redup, menatap Raka dan Raraswati. Raka, Raraswati. Suara lembut tapi tegas terdengar, seperti desiran angin yang masuk ke tulang. Kalian telah mendekat. Tapi apakah kalian siap untuk mendengar apa yang tersimpan dalam bumi? Raka menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Aku siap, katanya. Suaranya hampir tersedak oleh kegelisahan. Sosok itu mengangkat tangan, dan angin timur berdesir kencang. Tanah di bawah kaki mereka bergetar lebih kuat, sehingga Raka dan Raraswati hampir kehilangan keseimbangan. Dalam kegelapan, bayangan sosok itu tampak melayang di udara, menembus kabut, tapi tidak menyentuh tanah. Sabdo Palon, bisik Raraswati. Apakah ini benar-benar engkau? Bayangan itu tersenyum samar, tapi tak ada bibir yang bergerak. Suara itu terdengar di pikiran mereka,
lembut tapi menembus tulang. Aku ada di mana tanah bernafas, di mana air mengalir, di mana angin menyapa. Aku bukan musuhmu, bukan pula temanmu. Aku adalah penjaga, dan kalian adalah penerima pesan yang sudah lama tertidur. Raka menggenggam jimatnya lebih erat. Tubuhnya bergetar, tidak takut, tetapi merasa kecil di hadapan kekuatan yang hadir. Apa yang harus kami lakukan? Sabdo Palon. Sosok itu bergerak perlahan. Bayangannya menembus kabut dan cahaya lentera yang bergetar. Dengarkan bumi, rasakan tanah, dan ajarkan Raraswati gerakan tarian itu. Karena melalui tarianmu, pesanku akan sampai ke dunia manusia. Tapi ingat, jangan sekali-kali mengabaikan suara dalam bumi. Setiap getaran adalah bagian dari sejarah yang harus diingat. Raraswati menunduk, menenangkan napasnya. Ia mulai menarikan gerakan perlahan, mengikuti instruksi yang terasa dari dalam dirinya sendiri. Kain kebayanya berkibar, tangannya melambai di udara, dan tubuhnya mulai terhubung dengan getaran bumi. Raka merasakan energi mengalir ke tangannya melalui jimat yang tergantung di leher. Seolah Sabdo Palon menyalurkan kekuatannya lewat angin dan tanah. Ki Juarto berdiri di belakang mereka. Matanya menatap tajam. Raka, jangan lepaskan konsentrasi. Setiap gerakan Raraswati adalah doa, dan setiap doa harus kau rasakan dengan seluruh tubuhmu. Getaran tanah semakin kuat. Pusaran kabut menari lebih liar. Bayangan Sabdo Palon bergerak di antara batu-batu, menunduk, mengamati gerakan tarian Raraswati. Angin timur berhembus deras, membawa suara gamelan yang semakin nyata. Raka menutup mata, merasakan bisikan lain dari dalam bumi, suara-suara leluhur, suara anak-anak desa, suara pedagang dan petani dari masa lampau, semuanya berpadu menjadi satu nada yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang terbuka. Setelah beberapa saat, tarian Raraswati melambat, energi yang mengalir di bumi mulai stabil. Bayangan Sabdo Palon menunduk perlahan, dan suara itu terdengar di telinga mereka, lembut tapi penuh makna. Kalian telah melihat, kalian telah merasakan, tapi ini baru permulaan. Jalan masih panjang, dan pesan masih banyak. Ingatlah, bumi ini berbicara kepada siapa yang mau mendengar, dan angin timur akan selalu menyampaikan kata-kataku. Angin mulai reda, kabut menipis, dan suara gamelan perlahan hilang, meninggalkan sunyi yang damai. Raka membuka mata, menatap Raraswati yang terengah-engah tapi tersenyum puas. Ia menyadari sesuatu. Tarian itu bukan sekadar gerakan tubuh, tapi jembatan antara manusia dan roh penjaga tanah. Ki Juarto mendekat, menepuk pundak Raka. Kalian telah berhasil malam ini. Tapi ingat, ini baru permulaan. Masih banyak yang harus kalian dengar, dan Sabdo Palon akan menyapa lagi. Dalam angin, dalam tanah, dalam tarian. Raka menatap ke arah timur, di mana cahaya bulan menembus kabut. Ia merasakan Sabdo Palon masih hadir, tidak terlihat tapi nyata, menyapa dari dalam bumi dan angin timur. Dan malam itu, di lereng Lawu, manusia dan roh leluhur bertemu untuk pertama kalinya, dalam diam dan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Kutukan Tanah Jawa. Pagi di lereng Gunung Lawu tampak tenang. Tapi Raka Wirasmara merasakan ketegangan yang aneh di udara. Kabut tipis masih menyelimuti desa, menempel di dedaunan dan atap rumah panggung. Raraswati duduk di dekat petilasan, menyeka keringat dari wajahnya setelah tarian malam sebelumnya. Tubuhnya masih lelah, tapi matanya bersinar, penuh keingintahuan dan rasa takjub. Ki Juarto berjalan mengelilingi lingkaran batu petilasan. Matanya menatap setiap retakan, setiap lumut yang menempel. Anak-anak, apa yang kalian rasakan semalam, itu baru permulaan, kata Ki Juarto. Suaranya rendah tapi terdengar jelas. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu kalian. Sesuatu yang lama tertidur, tapi tidak pernah hilang. Raka memegang jimat Kiai Angin Timur, merasakan energi yang masih mengalir dari bumi. Ki, apa maksudnya? Apakah ini semua terkait dengan Sabdo Palon? Ki Juarto menunduk. Tangannya menyentuh tanah lembab. Dulu, ketika Majapahit runtuh,
Ada kutukan yang terikat pada tanah Jawa. Kutukan itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan manusia akan kelalaian mereka terhadap tanah dan leluhur. Sabdo Palon menjadi penjaga, bukan karena ia ingin, tapi karena ia bersumpah. Bila manusia lupa, tanah akan menuntut. Dan sekarang, sumpah itu mulai terasa kembali. Raraswati menatap Raka. Matanya gelisah. Jadi, angin timur, tarian, dan semua pesan dari Sabdo Palon, itu semacam peringatan. Ki Juarto mengangguk. Bukan sekadar peringatan. Ini panggilan untuk memperbaiki hubungan antara manusia dan bumi. Jika manusia tidak mendengarkan, kutukan itu bisa menjadi nyata. Tanah yang subur bisa menjadi tandus. Hutan yang damai bisa menjadi sunyi dan berbahaya. Desa kalian akan menjadi cermin dari kelalaian manusia. Raka menunduk, memikirkan semua yang terjadi. Getaran bumi, suara gamelan dari tanah, bayangan Sabdo Palon di kabut. Semuanya mulai terasa seperti pesan yang lebih besar dari sekadar misteri malam. Ki, lalu apa yang harus kita lakukan? Ki Juarto tersenyum tipis. Namun matanya serius. Pertama, kalian harus memahami sejarah tanah ini. Kalian harus mengingat setiap cerita leluhur, setiap doa yang tersisa dalam pusaka dan petilasan. Kedua, kalian harus menjaga tarian itu. Bukan sekadar gerakan, tapi doa, jembatan yang menghubungkan manusia dengan roh penjaga. Raraswati menatap tanah, merasakan getaran yang masih tersisa. Aku mengerti. Tapi ada sesuatu yang membuatku takut. Semalam, ketika aku menari, aku merasa bukan hanya aku yang menonton gerakanku. Ada bayangan lain, seperti sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah, mengamati setiap gerakan. Ki Juarto menepuk bahu Raraswati. Tenang, itulah bagian dari ujian. Sabdo Palon tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh memperhatikan. Siapa yang mampu merasakan getaran bumi dan memahami maksudnya? Jika kalian lalai, bayangan itu bisa berubah menjadi kutukan yang nyata, yang akan mempengaruhi desa, hutan, bahkan gunung ini. Raka merasakan udara semakin berat. Angin timur yang biasanya hangat kini membawa aroma tanah dan daun kering. Tapi juga ada sesuatu yang pahit, seolah tanah menahan napasnya sendiri. Ki, apa maksudnya kutukan itu akan nyata? Ki Juarto menatap Raka dengan serius. Kau harus memahami, Raka. Sabdo Palon bukan musuh manusia, tapi ia penjaga. Jika manusia melupakan tanah dan leluhur, maka bumi akan menuntut. Air bisa mengering, hasil panen bisa gagal, angin bisa membawa bencana. Itu kutukan yang pernah terjadi di masa lampau, dan yang tersisa kini adalah pengingat. Raraswati menunduk. Jari-jarinya menyentuh tanah lembab. Ia merasakan getaran halus yang berbeda dari malam sebelumnya. Aku merasakannya, seolah tanah ini menahan amarahnya, tapi juga ingin berbicara. Dan aku takut jika tidak bisa mengerti pesannya. Ki Juarto menghela napas panjang. Kalian tidak boleh takut. Nak, Raka, Raraswati. Ini tentang keberanian untuk mendengar, bukan melawan. Jika kalian bisa memahami pesan dari tanah dan angin, maka kutukan itu akan berubah menjadi kekuatan yang menjaga desa ini, menjaga tanah, dan menjaga jiwa leluhur. Raka menatap lontar merah tua di tangannya, huruf-huruf yang seolah berdenyut mengikuti getaran bumi. Ia mulai memahami, setiap gerakan Raraswati, setiap desiran angin, setiap bisikan dari tanah, semuanya adalah bagian dari pesan yang harus mereka jaga. Tanpa itu, kutukan bisa kembali menjadi nyata, mengancam desa dan kehidupan mereka. Di kejauhan, kabut mulai menipis, menyingkap puncak Gunung Lawu yang diterangi cahaya matahari pagi. Angin timur berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Tapi di balik lembutan itu, ada peringatan halus yang tersimpan. Tanah Jawa belum sepenuhnya tenang. Ki Juarto menatap ke timur. Matanya bersinar penuh rahasia. Sabdo Palon telah memilih kalian sebagai penghubung. Kalian harus siap, karena perjalanan ini akan membawa kalian lebih dalam ke rahasia tanah, roh,
dan sejarah. Jika kalian lalai, kutukan itu akan menjadi nyata. Dan ingat, tidak semua yang kalian lihat adalah nyata. Beberapa di antaranya hanyalah bayangan dari masa lalu, yang mencoba menyampaikan pesan. Raka menggenggam jimatnya lebih erat. Tubuhnya bergetar. Tetapi kali ini bukan karena takut. Ia merasakan tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab untuk mendengar, memahami, dan menjaga tanah yang diwariskan leluhur. Raraswati menatapnya. Matanya bersinar dengan tekad yang sama. "Ki, kita siap," kata Raka pelan tapi tegas. "Kami akan mendengar, kami akan menjaga, dan kami akan menari. Untuk Sabdo Palon dan untuk tanah ini." Ki Juwarto tersenyum tipis, menepuk pundak mereka. "Baik, maka kalian harus siap menghadapi angin, bayangan, dan suara dari masa lalu. Jalan ini tidak mudah, tapi hanya mereka yang berani dan tulus yang bisa memahami Sabdo Palon. Dan malam ini, angin timur akan membawa suara baru, suara yang akan menuntun kalian ke petualangan berikutnya." Dan saat matahari naik sedikit lebih tinggi, bayangan petilasan tampak hidup dalam cahaya pagi. Tanah bergetar pelan, angin timur berdesir lembut, dan rasa tanggung jawab yang berat namun terhormat mengalir dalam diri Raka dan Raraswati. Mereka kini bukan sekadar manusia biasa, tapi penerima pesan dari Sabdo Palon, penjaga tanah Jawa, yang telah menunggu selama berabad-abad. Gerbang di tengah kabut. Senja turun perlahan di lereng Gunung Lawu, dan kabut mulai merayap turun dari puncak, menutupi lembah dan petilasan yang kini terasa lebih hidup. Raka Wirasmara dan Nyi Raraswati berdiri di pinggir jalan setapak menuju hutan pinus. Di tangan Raka, lontar Sabdo Palon tergenggam erat, sementara Raraswati menatap setiap bayangan yang bergerak di antara pohon-pohon dengan mata waspada. Ki Juwarto berjalan di depan mereka. Tongkatnya menepuk tanah lembab dengan ritme yang tenang, seakan menuntun langkah mereka menuju sesuatu yang lebih besar dari dunia manusia. "Gerbang yang akan kalian temui, bukan sekadar pintu fisik," kata Ki Juwarto pelan. "Ini gerbang antara dunia manusia dan dunia leluhur. Hanya mereka yang memiliki hati yang terbuka, dan jiwa yang mampu merasakan getaran bumi, yang bisa melewatinya." Raka merasakan tanah di bawah kakinya bergetar lembut, seakan menyambut langkah mereka. Angin timur berhembus, membawa aroma tanah basah, daun pinus, dan dupa yang samar. Kabut di depan mereka bergerak sendiri, membentuk pusaran yang samar, dan di tengah pusaran itu tampak sesuatu yang menyerupai gerbang kuno dari batu yang tertutup lumut. Batu-batu itu penuh ukiran yang tak pernah dilihat Raka sebelumnya. Simbol-simbol yang seolah hidup di bawah cahaya senja. "Raraswati, kau harus menari di depan gerbang itu," kata Ki Juwarto sambil menatap mata perempuan muda itu. "Tarianmu adalah kunci untuk membuka jalan. Tapi jangan hanya menggunakan gerakan fisik. Rasakan energi yang mengalir dari tanah, angin, dan kabut." Raraswati menelan ludah, tapi angin timur seolah memberinya keberanian. Ia mulai menari perlahan, mengikuti ritme yang tidak terdengar dengan telinga, tetapi terasa dalam tulang dan dagingnya. Kain kebaya biru laut berkibar mengikuti gerakannya, menciptakan bayangan yang menari di kabut dan cahaya senja. Raka memejamkan mata, merasakan aliran energi yang berasal dari tanah, angin, dan gerakan tarian Raraswati. Ia menggenggam jimat Ki Angin Timur, dan seketika getaran tanah menjadi lebih kuat, mengalir ke seluruh tubuhnya. Angin timur berdesir kencang, membelai rambut dan kulit mereka, seakan menyapa, sekaligus memberi peringatan. Kabut di depan mereka semakin pekat, dan bayangan gerbang batu tampak berdenyut perlahan, seakan hidup. Tiba-tiba, dari pusaran kabut, muncul bayangan kelabu samar yang perlahan membentuk sosok berjubah dengan wajah tertutup topeng. Sosok yang sama seperti yang Raka lihat dalam mimpi dan malam-malam sebelumnya. Sosok itu berdiri di depan gerbang, menatap Raka dan Raraswati dengan mata redup yang memancarkan cahaya lembut. "Raka, Raraswati." Suara lembut tapi tegas terdengar dari sosok itu, masuk ke pikiran mereka, bukan melalui telinga. Gerbang ini adalah ujian. Hanya mereka yang mampu menyatu dengan tanah, angin, dan bayangan masa lalu yang bisa melewatinya. Apakah kalian siap? Raka menggenggam jimatnya lebih erat.
Kami siap, katanya tegas. Suara bergetar sedikit oleh ketegangan. Raraswati menunduk, menenangkan napasnya, dan memperlambat gerakan tariannya, membuat setiap langkah dan lambaian tangannya sinkron dengan getaran tanah dan desiran angin. Pusaran kabut berputar lebih cepat di sekitar gerbang, seakan menyesuaikan irama tarian. Ki Juarto berdiri di belakang mereka, menatap tajam. Ingat, setiap gerakan, setiap napas, adalah doa. Jangan biarkan satupun gerakanmu kosong, karena gerbang ini tidak hanya menilai tubuh, tapi jiwa kalian. Saat tarian Raraswati mencapai klimaksnya, gerbang batu bergetar perlahan, retakan-retakan kecil menyala dengan cahaya merah keemasan. Bayangan sosok itu melangkah ke samping, memberi ruang bagi mereka untuk mendekat. Kabut menyelubungi tubuh mereka, tapi Raka merasakan tangan Sabdo Palon seperti menyentuh pundaknya, memberi dorongan lembut yang menyelimuti keberanian dan ketenangan. Raka menatap gerbang, dan sejenak bayangan masa lalu muncul di permukaan batu. Pasukan Majapahit, pedagang, petani, dan para leluhur yang berdoa di bumi ini. Semua terlihat seakan hidup di tengah kabut, menyatu dengan batu, tanah, dan angin. Hati Raka bergetar. Ia menyadari bahwa gerbang ini bukan sekadar penghalang fisik, tapi simbol perjalanan spiritual yang harus mereka lalui untuk benar-benar mendengar Sabdo Palon. Raraswati menunduk, tangannya menyentuh tanah, merasakan energi mengalir melalui kaki, ke tubuh, dan akhirnya keluar lewat tarian. Angin timur berdesir kencang, membelai rambut dan kulit mereka. Kabut di sekitar gerbang berputar seperti pusaran air, menciptakan lorong cahaya yang menyala lembut. Sekarang, maju perlahan, kata Ki Juarto. Gerbang ini akan menuntun kalian. Raka dan Raraswati melangkah bersama, menembus kabut dan cahaya. Setiap langkah terasa seperti menembus ruang dan waktu. Gerbang batu perlahan membuka jalannya, tidak dengan bunyi keras, tetapi dengan getaran yang terasa dalam hati mereka. Bayangan sosok Sabdo Palon tetap mengikuti mereka, menunduk perlahan, memberikan restu. Saat mereka melangkah melewati gerbang, kabut menipis, dan di seberang mereka terbentang lembah yang belum pernah mereka lihat. Cahaya bulan dan bintang bercampur dengan kabut tipis, menciptakan pemandangan yang hampir magis. Raka menatap ke depan, merasakan energi bumi dan angin yang lebih kuat dari sebelumnya. Ki Juarto tersenyum tipis, matanya bersinar penuh arti. Kalian telah melewati gerbang, tapi ingat, ini baru permulaan. Di depan sana, rahasia yang lebih dalam menanti, dan pesan Sabdo Palon akan semakin jelas. Hati, jiwa, dan keberanian kalian akan terus diuji. Raka merasakan tanggung jawab yang berat namun mulia. Raraswati menatapnya, dan mereka saling tersenyum, seakan memahami bahwa perjalanan mereka kini melintasi batas antara manusia dan dunia leluhur. Angin timur berhembus lembut, membawa pesan yang hanya bisa diterima oleh hati yang tulus. Sabdo Palon menyapa mereka dari ujung timur, dan perjalanan spiritual mereka baru saja dimulai. Raga yang dipinjam angin. Malam telah sepenuhnya turun di lereng Gunung Lawu. Cahaya bulan menyelinap di antara kabut tipis, menembus pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Raka Wirasmara dan Ni Raraswati berdiri di tepi lembah baru yang terbentang setelah mereka melewati gerbang batu. Di tangan Raka, lontar Sabdo Palon masih tergenggam erat, sementara Raraswati menata napasnya. Tubuhnya masih hangat dari tarian panjang sebelumnya. Ki Juarto duduk di batu besar di samping mereka. Matanya menatap ke arah kabut yang bergerak pelan, seolah ingin menyampaikan pesan sendiri. Anak-anak, sekarang kalian akan merasakan sesuatu yang lebih dalam. Angin timur bukan hanya pembawa suara, tapi juga pembawa raga. Kadang, ia meminjam tubuh manusia untuk menyampaikan pesan. Raka menatap Ki Juarto, keningnya berkerut. Meminjam tubuh manusia. Ki? Maksudnya? Ki Juarto menghela napas panjang. Sabdo Palon kadang meminjam raga manusia agar pesannya lebih jelas. Bukan mengambil, tapi menyatu. Kalian mungkin akan merasakan angin yang menembus tubuh, yang mengalir melalui darah, tulang, dan napas. Tidak semua manusia mampu bertahan. Hanya mereka yang hatinya tulus dan pikirannya terbuka.
Raraswati menunduk. Jari-jarinya menyentuh tanah. Angin timur mulai berdesir. Lebih lembut dari sebelumnya. Tapi terasa penuh energi. Aku merasakannya. Bisiknya. Seperti ada sesuatu yang ingin masuk ke tubuhku. Tapi, bukan untuk menguasai. Seperti, dipinjamkan. Tapi tetap menjadi milikku. Raka menggenggam jimat Kiai Angin Timur. Merasakan getaran halus yang naik dari tanah ke seluruh tubuhnya. Angin yang berhembus kini terasa lebih hidup. Seakan membawa bisikan yang tidak bisa ia dengar dengan telinga biasa. Ia memejamkan mata. Merasakan aliran energi mengalir melalui kulit, otot, dan tulangnya. Raka, jangan takut, kata Raraswati pelan. Aku merasakannya juga. Ini bukan menyeramkan. Ini, seperti dipinjamkan kekuatan untuk melihat dan mendengar lebih dari biasanya. Ki Juwarto mengangguk perlahan. Benar. Tapi kalian harus waspada. Tubuh yang dipinjam angin akan merasakan sakit jika ada niat buruk dalam hati. Sabdo Palon memilih kalian karena ketulusan dan keberanian. Jika kalian lalai, kalian bisa tersesat dalam energi itu. Angin timur tiba-tiba berhembus kencang, membawa aroma tanah basah, daun pinus, dan sedikit aroma dupa. Kabut menari, membentuk lekuk-lekuk bayangan yang seolah bergerak mengikuti tubuh mereka. Raka merasakan tubuhnya ringan, seolah raga ini hanyalah sebuah wadah. Ia menatap Raraswati, wajahnya penuh takjub dan sedikit ketakutan, tapi juga keberanian. Sekarang, rasakan alirannya, kata Ki Juwarto. Biarkan angin masuk, jangan menolak, tapi tetap kendalikan dirimu. Biarkan tubuhmu menjadi jembatan antara manusia dan Sabdo Palon. Raraswati menutup mata, menenggelamkan diri dalam napas yang dalam. Gerakan tangannya perlahan mengikuti irama angin, seperti tarian yang tak terlihat. Raka meniru, tubuhnya mengikuti aliran energi, merasakan getaran bumi yang bersatu dengan desiran angin timur. Kabut di sekitar mereka berputar, menciptakan pusaran lembut yang seakan menuntun energi ke tubuh mereka. Raka merasakan bayangan Sabdo Palon muncul di antara kabut, mengawasi dan menunggu. Sosok itu tidak berbicara, tapi pesan masuk ke pikiran mereka. Rasakan, jangan hanya lihat. Dengarkan, jangan hanya dengar. Tubuhmu adalah jembatan. Jiwa kalian adalah penerima. Raka merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya seolah lebih ringan, tetapi kesadarannya tetap utuh. Angin timur membawa bisikan dari masa lalu, suara-suara leluhur, doa-doa yang tersimpan dalam batu dan tanah. Raraswati bergerak perlahan. Tangannya melayang mengikuti ritme yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Tubuhnya menyatu dengan energi yang mengalir dari bumi, angin, dan kabut. Ini menakjubkan, bisik Raka. Aku bisa merasakan masa lalu, masa kini, bahkan masa depan seolah semuanya bersatu. Ki Juwarto tersenyum tipis. Matanya berkilau dalam cahaya remang. Itulah yang dimaksud dengan raga yang dipinjam angin. Sabdo Palon tidak ingin mengambil kalian. Ia hanya ingin kalian menjadi perantara. Dan malam ini, kalian belajar lebih banyak daripada yang bisa diajarkan oleh buku atau lontar. Angin timur semakin kencang, tapi kali ini bukan menakut-nakuti. Sebaliknya, ia membawa rasa hangat, damai, dan penuh energi. Kabut menipis, memperlihatkan bayangan batu-batu petilasan yang kini tampak lebih hidup. Raka menatap batu datar besar di tengah lingkaran, merasakan energi yang menembus jantungnya. Raraswati berhenti menari, menunduk, dan menutup mata, merasakan tubuhnya masih dipenuhi energi yang halus tapi kuat. Raka, kita telah diberi kepercayaan besar. Tubuh ini, jiwa ini, bukan hanya milik kita sendiri. Kita adalah jembatan antara Sabdo Palon dan dunia manusia. Raka mengangguk perlahan, jantungnya berdebar, tetapi hatinya tenang. Ia menyadari bahwa setiap langkah, setiap tarikan napas, setiap gerakan tangan dan kaki Raraswati, bukan hanya tarian. Itu adalah doa, jembatan, dan komunikasi dengan roh penjaga tanah Jawa. Ki Juwarto berdiri, menatap mereka dengan wajah serius tapi bangga.
Anak-anak, kalian telah merasakan raga yang dipinjam angin. Ini adalah tahap penting dalam perjalanan kalian. Kekuatan yang kalian rasakan bukan untuk kalian sendiri. Gunakan untuk menjaga tanah, leluhur, dan pesan yang telah menunggu ribuan tahun. Ingat, angin timur akan selalu membawa sabdo palon, tapi hanya mereka yang tulus yang bisa benar-benar mendengarnya. Raka dan Raraswati berdiri dalam diam, merasakan sisa energi mengalir di tubuh mereka. Angin timur berhembus lembut, kabut menari di sekitar mereka, dan suara gamelan samar terdengar di kejauhan, menguatkan rasa bahwa sabdo palon sedang menyapa mereka lagi. Malam itu, di lereng Lawu, manusia dan roh penjaga tanah bersatu, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui energi, tarian, dan raga yang dipinjam angin. Raka dan Raraswati tahu satu hal, perjalanan mereka masih panjang, dan pesan sabdo palon akan terus mengalir, menuntun mereka melewati misteri tanah Jawa yang belum terungkap. Bisikan dari bawah awan. Pagi berikutnya, kabut tipis masih menyelimuti lereng Gunung Lawu. Raka Wirasmara dan Nyi Raraswati duduk di batu besar di dekat petilasan, memandangi awan yang bergerak pelan di lembah. Udara segar, bercampur aroma tanah basah dan daun pinus, terasa lebih hidup dibanding hari-hari sebelumnya. Ki Juwarto berdiri di dekat mereka, menatap jauh ke arah langit timur, matanya seolah membaca pesan yang tersembunyi di balik awan. Anak-anak, sekarang kalian akan mendengar bisikan dari bawah awan, kata Ki Juwarto pelan. Sabdo palon tidak hanya berbicara melalui tanah, angin, atau tarian. Kadang ia menyingkap pesan melalui langit, melalui awan, dan melalui cahaya yang jatuh ke bumi. Hanya mereka yang mampu merasakan, yang bisa memahami. Raka menatap ke langit, menyipitkan mata. Bisikan dari bawah awan? Maksudnya, pesan dari sabdo palon bisa datang dari atas. Ki Juwarto mengangguk. Ya, angin membawa energi dari puncak gunung, dari awan yang berlapis-lapis, dan mengalir ke lembah. Di sanalah sabdo palon menyampaikan peringatan, pengajaran, bahkan rahasia masa lalu yang tersembunyi. Tapi kalian harus mendengar dengan hati, bukan telinga. Raraswati menunduk. Jari-jarinya menyentuh tanah lembab. Aku bisa merasakannya, seperti getaran halus, tapi berbeda dari malam sebelumnya. Lebih luas, lebih tinggi. Raka menutup mata, merasakan arus energi yang mengalir dari kaki ke tubuh, menyatu dengan napas dan detak jantungnya. Angin timur berdesir lembut, membawa aroma yang lebih segar, bercampur embun pagi. Ia bisa merasakan arah arus energi itu, mengalir dari awan, turun melalui pepohonan, menembus tanah, hingga mencapai tubuh mereka. Raka, Raraswati, rasakan dengan seluruh tubuh kalian, kata Ki Juwarto. Biarkan bisikan itu masuk, jangan ditolak. Ini adalah pesan dari masa lalu, dari leluhur yang menjaga tanah Jawa, dari sabdo palon sendiri. Raraswati menunduk lebih dalam, menenangkan napasnya. Tubuhnya bergerak perlahan. Tangannya melambai seiring arus energi yang mengalir dari awan ke tanah. Angin timur seakan membentuk gerakan yang hanya bisa diterjemahkan melalui tubuh, bukan kata-kata. Raka merasakan sensasi yang sama. Getaran energi ini berbeda, lebih halus tapi lebih kuat, seakan membawa suara jutaan manusia dan roh dari masa lampau. Tiba-tiba, kabut yang menutupi lembah menipis, menyingkap bayangan awan yang bergerak pelan di langit. Cahaya matahari menembus celah-celah awan, menciptakan garis-garis cahaya yang jatuh ke tanah seperti panah emas. Raka dan Raraswati menatap, merasakan energi yang jatuh dari cahaya itu menembus tubuh mereka, menyatu dengan tarian, tanah, dan angin timur. Lihat itu, bisik Raraswati. Cahaya, seperti pesan yang jatuh ke bumi. Ki Juwarto tersenyum tipis. Benar, cahaya itu membawa informasi yang tersimpan di alam. Perhatikan pola, rasakan arah, dan dengarkan bisikan yang muncul. Jangan abaikan satu pun. Raka menunduk, matanya menutup. Ia merasakan bayangan masa lalu muncul di permukaan tanah, berbaur dengan cahaya yang menembus kabut. Pedagang dari zaman Majapahit, petani yang menanam padi di lembah,
Anak-anak yang bermain di hutan pinus, semuanya bergerak perlahan, seakan menari bersama cahaya dan energi angin. Setiap gerakan, setiap bisikan, adalah bagian dari pesan Sabdo Palon. Raraswati mengikuti irama itu dengan tubuhnya, menari perlahan, tangan dan kakinya bergerak sinkron dengan pola cahaya dan energi. Kain kebaya biru laut berkibar mengikuti gerakan angin, menciptakan bayangan yang menari di tanah dan kabut. Angin timur berdesir kencang, membawa bisikan lembut dari awan ke telinga mereka, meski suara itu lebih dirasakan daripada didengar. Raka, aku bisa merasakan, ini seperti semua masa lalu, sekarang, dan masa depan menyatu, kata Raraswati dengan napas terengah. Bisikan dari awan ini seakan menuntun kita untuk memahami sesuatu yang lebih besar. Raka mengangguk perlahan. Aku merasakannya juga. Seperti Sabdo Palon ingin menunjukkan jalan, tapi bukan secara langsung. Kita harus membaca energi ini, merasakannya dengan hati, dan menerjemahkan ke dalam tarian dan gerakan. Ki Juarto melangkah ke depan. Tangannya menunjuk cahaya yang menembus kabut. Pesan ini bukan hanya untuk kalian. Ini untuk seluruh desa, seluruh tanah Jawa. Sabdo Palon ingin memastikan manusia mengingat, menghargai, dan menjaga tanah leluhur. Cahaya, awan, angin, semuanya adalah perantara. Raka dan Raraswati tetap menari, menyatu dengan arus energi dari awan ke tanah, dari angin ke tubuh, dari cahaya ke jiwa. Mereka merasakan ikatan yang lebih dalam dengan tanah, leluhur, dan Sabdo Palon. Setiap tarian adalah doa, setiap napas adalah komunikasi. Setiap langkah adalah bagian dari pesan yang harus dijaga. Ketika cahaya mulai memudar, kabut kembali menutupi lembah, dan angin timur berhembus lebih lembut. Raka dan Raraswati berhenti menari, menunduk, merasakan sisa energi yang mengalir dalam tubuh mereka. Ki Juarto tersenyum, menepuk bahu mereka. Anak-anak, kalian telah mendengar bisikan dari bawah awan. Ini tahap penting. Pesan Sabdo Palon semakin jelas, dan kalian semakin dekat dengan rahasia terdalam tanah Jawa. Ingat, perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu ujian terakhir yang menunggu kalian. Raka menatap ke timur, tempat kabut dan cahaya bertemu, merasakan getaran yang masih tersisa di seluruh tubuhnya. Raraswati menatapnya, mata mereka bertemu, dan tanpa kata, keduanya memahami satu hal. Sabdo Palon masih menyapa mereka, dan perjalanan spiritual mereka menuju inti misteri tanah Jawa akan segera mencapai puncaknya. Angin timur membawa pulang. Senja terakhir di lereng Gunung Lawu turun dengan perlahan, melukis langit dengan warna keemasan dan ungu tua. Raka Wirasmara dan Ni Raraswati berdiri di tepi lembah, memandang ke arah hutan pinus yang menjulang tinggi. Kabut tipis bergerak seperti gelombang perlahan, menyelimuti tanah, batu, dan pohon, membawa aroma tanah basah, daun pinus, dan sedikit dupa dari petilasan yang mereka lewati. Ki Juarto duduk di batu besar. Matanya menatap jauh ke arah puncak gunung, wajahnya serius tapi tenang. Anak-anak, malam ini angin timur akan membawa kalian pulang. Tapi pulang bukan sekadar kembali ke rumah. Pulang adalah mengembalikan diri kalian kepada tanah, leluhur, dan pesan Sabdo Palon yang telah kalian terima selama ini. Raka menatap ke timur, mengenggam jimat kiai angin timur erat di tangan. Ia merasakan getaran halus yang berasal dari tanah, angin, dan cahaya senja. Semua yang mereka alami, tarian, gerbang, raga yang dipinjam angin, bisikan dari bawah awan, telah menempanya menjadi lebih peka, lebih menyatu dengan energi tanah Jawa. Raraswati berdiri di samping Raka. Tubuhnya masih hangat dari tarian panjang sebelumnya, tapi matanya bersinar penuh keyakinan. Raka, aku bisa merasakan, semuanya berpadu. Angin, tanah, cahaya, dan suara Sabdo Palon. Mereka ingin kita mengerti satu hal. Kita adalah bagian dari tanah ini, dan tanah ini bagian dari kita. Ki Juarto mengangguk pelan. Benar, Raraswati. Kalian telah melewati perjalanan yang tidak semua manusia mampu. Tapi malam ini adalah ujian terakhir. Angin timur akan membawa kalian, bukan hanya secara fisik,
tapi juga secara spiritual. Kalian akan kembali ke desa dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang mampu menerjemahkan pesan Sabdo Palon kepada orang lain. Tiba-tiba angin timur berhembus kencang, membawa aroma yang lebih pekat dan energi yang lebih hidup. Kabut bergerak mengikuti hembusan angin, membentuk pusaran lembut yang menelan kaki mereka, tapi tidak menakutkan. Raka menutup mata, merasakan tubuhnya ringan, seolah seluruh energi tanah, pohon, dan batu menyatu dengannya. Raraswati menari perlahan, mengikuti aliran energi, tangannya melambai seirama dengan desiran angin. Raka, rasakan, bisik Raraswati. Ini, seperti tubuh kita menjadi jembatan terakhir antara dunia manusia dan Sabdo Palon. Raka mengangguk, menelan napas panjang. Ia merasakan pusaran energi yang berasal dari tanah, angin, cahaya, bahkan dari kabut yang menutup lembah. Tubuhnya hampir seperti melayang, namun kesadarannya tetap utuh. Angin timur seakan menembus seluruh raga mereka, menyatu dengan jiwa, mengalir melalui darah, tulang, dan napas. Ki Juarto berdiri, menepuk pundak mereka. Ingat, ini bukan sekadar kekuatan. Ini tanggung jawab. Angin timur akan membawa kalian pulang, tapi kalian harus membawa pesan Sabdo Palon. Tanah ini harus dijaga, leluhur dihormati, dan manusia harus belajar mendengar alam. Kabut berputar lebih cepat, membentuk lorong lembut di antara pohon pinus dan batu-batu petilasan. Cahaya senja menembus celah-celah kabut, membentuk garis-garis emas yang menari di tanah. Raka dan Raraswati melangkah perlahan, mengikuti pusaran kabut dan cahaya. Tubuh mereka terasa ringan. Energi angin timur mengalir melalui mereka seperti arus sungai yang halus namun kuat. Tiba-tiba bayangan sosok berjubah muncul di depan mereka. Wajah tertutup topeng. Sosok Sabdo Palon yang telah mereka lihat berkali-kali. Sosok itu menunduk, dan suara lembut masuk ke pikiran mereka. Kalian telah melewati ujian. Kalian telah mendengar tanah, merasakan angin, memahami cahaya, dan menari dengan jiwa. Sekarang, bawalah pesan ini kembali ke dunia manusia. Ingat, tanah ini adalah ibu, dan aku adalah penjaga. Kalian adalah penerima, dan orang lain akan belajar dari kalian. Raka dan Raraswati menunduk, merasakan kehangatan dan kedamaian yang luar biasa. Angin timur semakin kencang, namun kini bukan menakut-nakuti, melainkan mengangkat mereka secara perlahan, seperti dipinjamkan oleh bumi dan roh leluhur sendiri. Kabut menutup tubuh mereka, dan mereka merasakan sensasi melayang, seakan seluruh dunia menghilang kecuali tanah, angin, dan cahaya yang mengalir melalui jiwa mereka. Ki Juarto tersenyum tipis, menatap ke arah mereka yang perlahan dibawa oleh pusaran angin timur. Anak-anak, perjalanan kalian belum selesai, tapi kalian telah membawa diri kalian pulang dengan benar. Ingat, Sabdo Palon akan selalu menyapa melalui angin, tanah, cahaya, dan tarian. Kalian hanyalah perantara, tapi perantara yang setia. Raka dan Raraswati membuka mata saat kabut perlahan menipis, dan mereka kembali berdiri di tanah desa mereka sendiri. Angin timur berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun pinus dari Gunung Lawu. Mereka tersenyum satu sama lain, menyadari bahwa mereka telah berubah. Tubuh mereka kembali, tapi jiwa mereka telah terhubung dengan Sabdo Palon, tanah Jawa, dan leluhur yang menjaga. Raka menatap desa yang damai. Cahaya senja menyorot atap rumah panggung, dan hatinya penuh syukur. Raraswati, kita pulang, tapi bukan pulang seperti dulu. Kita pulang dengan hati dan jiwa yang berbeda. Raraswati mengangguk, matanya berbinar. Ya, Raka, angin timur membawa kita pulang, tapi juga membawa pesan, tanggung jawab, dan kedamaian. Kita akan menjaga tanah ini, seperti Sabdo Palon menjaga kita. Ki Juarto menepuk pundak mereka, tersenyum puas. Baik, kini kalian siap. Angin timur akan selalu menyapa, dan melalui kalian, dunia manusia akan belajar mendengar. Pulang bukan sekadar kembali, tapi memahami dan meneruskan pesan yang telah menunggu ribuan tahun. Malam itu, di desa lereng Gunung Lawu, manusia dan roh penjaga tanah bersatu dalam diam,
dalam energi, dan dalam doa. Angin timur berhembus lembut, membawa pesan Sabdo Palon, dan Raka serta Raraswati tahu satu hal. Perjalanan mereka telah berakhir untuk sekarang, tapi warisan dan pesan yang mereka terima akan hidup selamanya, tertanam dalam tanah, angin, cahaya, dan tarian yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan tanah Jawa.